Ketika ada kesepakatan, kita nanti akan lebih mudah untuk ini begini Pak, tanggal sekian harus ada pra MAD, isinya ini. Syaratnya di tiap-tiap desa itu harus ada musdes terlebih dahulu. Ini Pak, sini Pak, musdes. Nah, agar musdes ini nanti ada isinya, ada yang dibicarakan, disepakati di situ, maka harus disiapkan juga yang namanya daftar potensi dan aset. Ini panjang lagi kalau bicara masalah potensi dan aset. Apa itu potensi, apa itu aset? Potensi itu belum tentu mempunyai hak atas nama, tapi kalau aset itu jelas atas nama, di potensi itu bisa dikembangkan menjadi milik bersama, gitu kan? Common pool resources itu bisa menjadi milik bersama. Contohnya apa? Garis pantai. Walaupun itu bukan kita ya, itu jelas atas namanya bukan kita, tapi itu bisa menjadi potensi. Ya, misalnya kayak ini kalau Sungai Serayu kan terlalu ke barat saya kira ya, itu sungainya. Barat itu kalau Yayasan Pendidikan mengajukan das Serayu yang kemarin yang sering dipertemukan kita di sana oleh Pak Joda, Bari Panajas itu. Nah ini di sini pemetaan potensinya. Nah data tersebut dari mana? Secara ideal itu ada di RPJMD Panjenengan sebetulnya. Karena RPJMD Panjenengan itu pasti berasal dari PKD, proses pengkajian kondisi desa. Kan sudah ada seperti itu. Nah, dari situ ya, tentang apa itu yang namanya sumber penghidupan, artinya mata pencaharian warganya itu bagaimana, kemudian ada sumber daya alamnya, ada sosial budayanya, kultur. Kalau di Bumdes Bikin sudah mencoba mengangkat itu dengan seni-seni gamelannya, seni karawitannya, itu sesuatu yang nanti akan menjadi unik itu. Gitu kan? Karena di tempat-tempat lain tidak mencoba untuk mengangkat itu. Nah, monggo kalau misalnya ini diperlukan, misalnya apa waranggana apa itu dari tempat lain, misalnya bisa disatukan ya, ini menjadi satu bentuk potensi yang bersama-sama. Ini kalau. Nah, kemudian ada layanan dasar, sampah contohnya misalnya, atau air bersih, layanan dasar Pak. Kalau misalnya persampahan, apakah Panjenengan sudah selesai dengan persampahan di wilayah Panjenengan? Karena kalau biasanya ini di desa itu jadi tidak jadi masalah, itu di desa. Tapi kalau kota jadi masalah. Tapi belum tentu juga. Ada beberapa desa yang juga berbasis bisnis itunya dari sampah contohnya. Di Kroya itu ada Bajingkulon, di Sampang itu ada desa sampah dan sebagainya. Itu ada bumdesnya itu berbisnis basisnya itu dari pengolahan sampah. Nah, terus kemudian air bersih misalnya bagaimana itu? Nah, contoh-contoh terkait dengan layanan dasar itu seperti itu dan lain sebagainya. Saya kira itu nanti bisa dibicarakan. Nah setelah itu data itu ada, kemudian sampai kepada musyawarah desa. Di sini nanti ada kesepakatan yang paling penting itu adalah tentang masalah perdes kerjasama desa. Tadi yang disampaikan oleh Bu Yati di awal. Jadi perdes kerjasama desa. Desa itu dan masyarakat itu harus menyepakati, oh desa ini akan mengadakan kerjasama. Itu kerjasama desa. Dituangkan dalam peraturan desa. Kenapa harus peraturan desa? Kenapa harus ada kesepahaman dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)? Karena nanti perdes ini akan berkonsekuensi kepada penggunaan aset ya, baik itu keuangan maupun aset-aset yang lain, tanah dan lain sebagainya, yang nanti akan digunakan dalam proses bersama desa. Ini harus diketahui oleh BPD. Contohnya seperti itu. Nah, jadi ini tentang masalah kesepakatan di sini itu harus selesai dan itu disosialisasikan Pak, bersama desa. Nah, berikutnya ada badan atau ada lembaga yang melaksanakan proses kerjasama desa itu yang bernama Badan Kerjasama Desa. Itu juga harus ada, BKD namanya. Ya, jumlahnya itu 5 orang disesuaikan, tapi 5 orang. Bisa terdiri dari pemerintah desa, dari BPD, ada tokoh masyarakatnya. Itu ada semuanya di sini BKD. Itu ya. Jadi di sini nanti dalam musyawarah desa itu satu itu menghasilkan atau outputnya itu perdes tentang kerjasama desa. Yang kedua badan kerja sama desa yang di SK-kan melalui SK Parades. Itu ya. Sampai di sini. Monggo kalau misalnya ada yang memberikan masukan ataupun ya daripada ngantuk begitu. Ini nanti jadi tidak apa namanya
Tunut, kalau nanti ada masukan ya silakan. Karena teman-teman pendamping desa yang di sini itu namanya juga sama visinya. Gitu ya. Nah kemudian setelah ada Pusdes, ini nanti BKD ini yang nanti akan dijadikan delegasi ataupun kontingen lah, ibaratnya Panuraga itu kontingen ini delegasi yang hadir di musyawarah antar desa, musyawarah antar desa, MAD. MAD ini dapat dibahas oleh Pak Camat, kemudian di situ sudah mulai dibahas tentang usulan rencana kerjasama antar desa atau KAD. Itu di masing-masing desa. Ya. Nah, ini kalau di sini kan sudah kelihatan. Sebetulnya yang paling utama sudah ada di sini nih Pak, di prakarsa ini. Yang paling utama itu di sini. Kalau di sini, kalau menurut hemat kami ya, memang itu supaya formalitas. Artinya itu adalah tuntutan dari regulasi harus dipenuhi. Ada proses MAD. Tapi ini ada di sini. Jadi tentang masalah gagasan yang sudah disepakati oleh Pak Kades nanti naik di sini. Satu, masalah rencana kerjasama antar desa. Yang kedua, ini adalah pembentukan badan kerjasama antar desa atau BKAD. Nah ini di sini prosesnya. Jadi belum BUMDes bersama belum. Ya, ini masih BKAD. Kalau menuju BUMDes bersama itu masih ada beberapa langkah lagi. Ya. Kemudian di situ nanti diputuskan adanya peraturan bersama. Peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa, ya, di mana di situ itu mengandung perintah delegatif untuk membentuk BKAD. Jadi itu Permakades ini secara konsekuensinya itu membentuk BKAD. Ini saya kira panjenengan sudah paham sampai di sini. Cuma nanti yang moga-moga nanti bisa langsung dipraktekkan, ya. Mas Tommy sudah saya berikan draft-draftnya loh Mas. Nah, nanti tinggal bagaimana eksekusinya, gitu kan, agar itu bisa menjadi sesuatu yang wujud ini loh. Monggo ya, dengan teman-teman kan saya seperti itu. Nah, setelah ini saya lanjutkan proses ini. Setelah BKAD itu terbentuk, ini siogyanya Bapak Ibu. BKAD ini kan mempunyai sesuai dengan yang jadi prakarsa tadi. Agar apa? Agar proses selanjutnya, karena BKAD ini yang nanti akan merumuskan jenis, ya. Misalnya mau kerjasama apa ini, itu ada di sini. Kalau misalnya di sini fokus pada akan untuk BUMDes bersama, itu artinya BKAD ini ikut, ya, mendiskusikan tentang pemilihan jenis usahanya apa yang akan dilaksanakan oleh BUMDes bersama. Contohnya seperti itu. Nah kemudian yang lainnya ini terkait dengan kelembagaannya, tata kerja BKAD seperti apa. Ya kan, nanti ada jadi muncul yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD. Siapa yang nanti akan jadi ketuanya? Biasanya itu ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, terus bendahara anggota dan anggota-anggota. Ini pengurus hariannya Pak. Kalau misalnya tadi yang disebutkan ada 4 desa, kemudian masing-masing desa itu mendelegasikan ada 5 orang dipanggil 5 orang jadi delegasi di MAD. Nah delegasi inilah yang namanya BKAD sebetulnya. Tinggal di situ nanti akan dipilih kelembagaannya atau dipilih pengurusnya. Ada ketua, sekretaris, bendahara dan unit-unit kerjanya. Seperti itu BKAD. Nah ini mungkin saya luruskan ya. Pada saat di Desa Cetis itu saya pernah menjawab Bapak Kepala Desa masuk di BKAD, gitu Pak Sularno. Ini saya luruskan, ternyata istilah pemerintah desa dalam BKAD itu bukan kepala desa Pak. Karena kepala desa nanti punya posisi yang lain, menjadi penasehat. Itu seperti itu Pak. Jadi ini saya luruskan seperti itu, karena nanti secara implementasinya, secara operasional itu nanti punya peran. Dimana kalau Pak Kepala Desa jadi BKAD kita akan tumbang tindih. Karena BKAD itu bertanggung jawab kepada Pak Kepala Desa. Pengurus BUMDes bersama misalnya itu bertanggung jawab kepada BKAD. Nanti dalam MAD yang melaporkan proses-proses kerja itu BKAD kepada para kepala desa. Itu seperti itu prosesnya. Oke.
saya kira sudah jelas lah secara kronologi dari proses awal sampai ke kemudian sekarang terkait dengan masalah permodalan. Ini juga yang harus diputuskan di situ. Ini modalnya mau seperti apa? Karena yang namanya usaha tanpa modal ya bukan usaha. Ya enggak? Ya bisa juga, tapi itu harus dengan rencana bisnis yang sangat kuat. Ya sekelas Pertasop misalnya yang sangat kuat captive marketnya itu kan karena BPN kan enggak semuanya ya. Itu saja sampai 400 juta Pak. Dengar seperti itu. Saya nggak ngerti secara tertulisnya, tapi saya tanya kepada pihak PT pelaksana itu sampai 400 juta di luar lahan. Tapi kalau betul sampai 800 liter sampai 1000 liter per hari dengan margin 800 rupiah per liter itu ya antara 2 tahun setengah ya insya Allah PFP seperti itu kalau lancar seperti itu. Contoh seperti itu. Jadi modal itu sangat penting sekali. Modal sangat penting. Apakah ada kerja BUMDes yang tidak ada modalnya? Ada Pak. Tapi sekali lagi juga membutuhkan kreativitas panjenengan. Kalau misalnya jenengan bisa dipercaya oleh pabrik semen misalnya dan bisa mengambil DO, ya kan? DO pabrik tanpa modal, jenengan hanya menghubungi ke desa-desa yang akan memerlukan semen itu pernah terjadi seperti itu awal-awalnya bisa tanpa modal itu. Tapi sekali lagi itu di sini modal itu sangat penting sekali dan itu disebutkan dalam Pemakades. Modal awal untuk BUMDes ini sudah sampai ke BUMDes ya itu berapa? Tapi saya juga menyadari Pak Kades sebagai KPA itu berpikir ini kalau saya berikan modal itu satu, apakah modal ini aman? Yang kedua, berapa ya manfaat atau PADes yang akan diterima oleh desa dari usaha? Ini saya kira logis, gitu kan? Logis. Pertanyaan logis. Jadi ketika misalnya mengajukan mengenai masalah permintaan modal, itu akan ditanyakan seperti itu oleh Pak Kepala Desa. Tinggal apa jawabannya? Rencana bisnis, Bapak Ibu. Rencana bisnis. Jadi yang tadi memprakarsa, yang tadi jadi BKAD itu harus mampu menjawab rencana bisnis ini secara gamblang. Kalau dalam bahasanya Pak Gerliana kemarin di Binangun, dalam waktu 6 bulan, kalau pengurus BUMDes tidak gajian akan bubar dengan sendirinya. Harusnya kayak gitu. Karena memang ini kalau rencana bisnisnya itu tidak masih ngambang, tidak akan jalan. Nah, monggo ini. Setelah misalnya ada komitmen, ada keinginan, nanti dijalankan pada rencana bisnis. Insya Allah ada bisnis yang bisa dilaksanakan. Pada saat pandemi seperti ini, menurut kemarin kesepakatan di Festival Budaya di Jakarta, itu desa-desa itu diharapkan lebih banyak ya forum-forum warga. Nah ini kan begitu, forum-forum warga yang sebetulnya berwatak sosial, tapi juga tidak menghilangkan aspek usaha. Jadi ketemunya itu memang BUMDes lah atau BUMDes bersama. Ini yang menjadi jawaban dari proses peserta. Ini sampai di sini ya. Kemudian ini pemangkat desa sudah ada. Nah ini struktur saya kira sudah sama. Penasehat atau para kepala desa itu sudah ada penasehatnya. Ya. Kemudian di bawah itu ada pelaksana operasional, gitu. Pelaksana operasional itu ada ketua atau bisa juga direktur, gitu kan supaya ya BUMDes ya harusnya bonafit lah sebutannya direktur, walaupun di Perpub itu berbeda ketua, tapi kan nggak apa-apa, menyebut direktur. Kalau datang ke kantor desa pakai dasi ya, alhamdulillah. Ya agak bangga Pak. Kemarin saya mengupload pin itu kan, pin BUMDes loh. Saya Pak Kades tapi pinnya BUMDes gitu kan. Oh banyak yang senang. Itu ya, jadi ini kelembagaan itu memang mengacu pada agar seseorang itu wah saya mantep ini jadi pengurus BUMDes. Tapi sekali lagi gambaran bahwa pengurus BUMDes itu sebagai kerja itu juga harus diwujudkan, bukan sebagai bakti sosial gitu, tapi sebagai kerja. Ada profesionalisme di sana. Ya, terus ini kemarin teman-teman yang terlibat dalam proses JPS di BSNT di SOS, ya, ini saya menjadi percaya
bahwa ketika itu jadi kerja, jadi bisnis, ada keuntungan, itu lancar. BUMDes bisa bekerja. Saya percaya seperti itu. Apakah proses JPS yang kemarin oleh teman-teman BUMDes itu benar? BUMDes itu dapat keuntungan? Ya benar. Pak Nadi itu bangga ya, ketika dari 500 miliar dana provinsi yang sudah dipakai dan mungkin ya kan ada 900 BUMDes yang terlibat dalam proses itu, kira-kira 10% itu 500 juta ya, kan? Sehingga dibagi rata per BUMDes itu ada 50 juta misalnya keuntungan, senang Pak Nadi di provinsi. Artinya itu menjadi bukti bahwa BUMDes bisa bekerja seperti itu. Jadi itu ada yang captive market seperti itu ya. Ini mengenai masalah struktur organisasi ya atau kelembagaan. Ada unit usahanya dan sebagainya. Itu sampai di sini. Nah kemudian ini akan saya langsung loncat karena ini waktu kepada LPJ. Karena kelembagaan itu